Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Public Speaking yang beranggotakan Dina Riana Salsabila NPM 2050300051, Muhammad Farhan Nurrahman 2050300052, dan saya sendiri Khairunisa Afredima NPM 2050300053. Di sini kami kelompok 3 Public Speaking akan menjelaskan materi tentang prosedur kegiatan public speaking dengan metode ekstemporan dan metode manuskrip. Materi yang pertama adalah tentang metode ekstemporan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksudnya adalah saat menyampaikan materi harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Metode ini juga dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli atau public speaking yang sudah berpengalaman. Yang berpidato biasanya menggunakan metode ini untuk tujuan presentasi produk atau sosialisasi. Selanjutnya adalah prosedur kegiatan dari metode ekstemporan. Yang pertama, pembicara mencatatkan poin-poin pentingnya saja. Yang kedua, pembicara akan memaparkan materi dengan spontan. Yang ketiga, pembicara harus membuat konsep atau garis besar materinya terlebih dahulu. Yang terakhir itu harus memperbanyak membaca bahan materi. Kelebihan dari metode ekstemporan ada 5 poin. Yang pertama, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas. Yang kedua, informasi bisa disampaikan secara sistematis atau berurutan. Jadi, informasi yang disampaikan itu tidak campur aduk. Yang ketiga, kemungkinan besar penyampaian informasi menarik perhatian pendengar. Yang keempat, lebih leluasa dalam menyampaikan materi. Yang terakhir, pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar. Selanjutnya, kekurangan dari metode ekstemporan. Yang pertama, pembicara perlu memiliki wawasan yang cukup dan yang luas. Yang kedua, persiapan presentasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, pemula akan mengalami kesulitan saat menggunakan metode ekstemporan ini. Selanjutnya, apa aja sih lokasi sosial metode ekstemporan? Nah, lokasi sosial metode ekstemporan ini ada 4. Yang pertama, presentasi, penyuluhan, sosialisasi, dan yang terakhir, promosi produk. Yang pertama, presentasi. Mengapa presentasi masuk ke dalam metode ekstemporan? Karena ketika presentasi, sang penyampai materi hanya mencatat bagian-bagian yang pentingnya saja. Selanjutnya yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi pun termasuk ke dalam metode ekstemporan karena ketika bersosialisasi, yang menyampaikan materi sudah mempersiapkan materinya. Yang ketiga, penyuluhan. Penyuluhan juga termasuk ke dalam metode ekstemporan karena ketika sedang menyampaikan materi, sang pembicara hanya fokus kepada audiens. Terakhir, promosi produk. Promosi produk juga termasuk ke dalam metode ekstemporan karena mempromosikan produk ini sudah tahu apa saja yang harus dipromosikan ketika ada yang ingin membeli produk tersebut. Pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah sebuah teknik pidato dengan membaca naskah. Jadi orang yang akan berpidato dapat merasa tenang karena ia hanya akan mengikuti naskah tanpa improvisasi. Dari awal hingga akhir mereka fokus pada naskah dan hanya perlu memperhatikan intonasi penekanan pada bagian-bagian tertentu serta cara membuat teks pidato yang menarik. Prosedur kegiatan. 1. Pembicara atau pembuat naskah harus pandai dalam menyusun naskah agar pidato menjadi berkualitas. Kedua, hal yang sangat dibutuhkan oleh pembicara manuskrip adalah keterampilan menulis. Kelebihannya, yang pertama ada penyampaian berurutan atau sistematis. Yang kedua, kata-kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kekurangan. 1. Pendengar merasa bosan mendengarkannya. Yang kedua, sebagian pendengar tidak
dan motivasi untuk mendengarkan karena miskin bahasa tubuh. Yang ketiga, penyampaian informasi tidak menarik. Yang keempat, pembicara terlalu sibuk membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar, menimbulkan kesan acuh. Membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, persis seperti di dalam naskah. Yang kedua, memperhatikan intonasi, penekanan pada kata tertentu dan mengatur jeda. Lokasi metode manuskrip yang pertama ada pidato kenegaraan, terus ada pidato peringatan Hari Besar Nasional, dan laporan resmi. Selanjutnya ada materi tentang berpidato menggunakan metode manuskrip. Yang pertama itu ada tidak komunikatif. Kenapa tidak komunikatif? Karena susah untuk dipahami oleh si pendengar. Karena si pendengar juga pasti cepat mudah bosan karena sang pembaca pidato hanya fokus kepada naskah pidato tersebut. Yang kedua itu terasa kaku karena tidak adanya penghayatan. Kenapa terasa kaku? Karena di situ ketika membaca pidato menggunakan metode manuskrip itu situasi. Ketika membaca pidatonya itu situasi formal. Contohnya seperti pidato kenegaraan, pidato laporan resmi, pidato peringatan hari besar. Nah, di situ kan pasti situasi dalam membaca pidato itu situasi formal. Maka dari itu kenapa terasa kaku. Yang keempat tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena yang kita ketahui pidato manuskrip ini pidato yang merupakan pidato resmi ya. Dan di situ pun kita sebagai pendengar pasti merasakan bosan karena sang pembaca naskah pidato itu hanya melihat kepada naskah pidato tersebut dan juga situasinya formal, tidak ada bercandaan, tidak ada ketawa-ketawaan karena sang pembaca naskah pun hanya melihat kepada naskah karena tidak boleh ada salah ucap, salah kata karena merupakan pidato resmi seperti itu. Maka dari itu kenapa merupakan pidato tidak menarik ketika membaca pidato ini. Selanjutnya ada langkah-langkah persiapan pidato. Yang pertama itu ada persiapan fisik. Kenapa fisik harus dipersiapkan? Karena ketika di situ kita menyampaikan pidato tapi di situ kita sedang tidak sehat atau kita sedang sakit, ya pasti yang mendengarkan pidatonya pun akan merasa malas gitu dengarnya karena juga kita lemes, kita tidak bersemangat, wajah kita pucat, kita tidak bisa memberikan candaan kepada sang pendengar karena kita di situ sedang merasakan sakit, lemas misalkan seperti itu. Maka dari itu kita harus mempersiapkan fisik kita sebelum kita melakukan pidato di atas panggung seperti itu. Kita harus sehat seperti itu agar juga kita bisa menguasai panggung seperti itu. Selanjutnya itu persiapan mental. Kenapa harus menyiapkan mental? Karena ketika kita belum menyiapkan mental itu kita pasti akan merasakan takut untuk maju, merasakan deg-degan yang sangat-sangat deg-degan. Maka dari itu kita sebelum kita membacakan pidato di depan banyak orang itu kita harus mempersiapkan mental terlebih dahulu, berdoa, membaca materi ulang, membaca ulang materi seperti itu. Mental pun harus siap agar kita juga bisa berbicara yang benar di atas panggung ketika berpidato. Yang ketiga itu ada persiapan materi. Kenapa kita harus menyiapkan materi terlebih dahulu? Karena sebelum kita berbicara di atas panggung kita harus mengetahui apa yang harus kita bicarakan di atas panggung. Jangan ketika kita membacakan pidato tapi kita tidak tahu kita harus berbicara apa ketika sudah hari hanya, kita tidak tahu ingin bicara apa karena kita belum mempersiapkan materi. Nah, maka dari itu kenapa kita harus menyiapkan materi terlebih dahulu agar kita juga bisa lancar berbicaranya, tidak
deg-degan karena kita sudah mengetahui materinya, sudah mempersiapkan mentalnya. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan 3 langkah-langkah ini, yaitu pertama persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi. 3 ini jangan sampai terlewatkan, terutama persiapan materi, karena di situ kita harus berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya itu ada hal yang perlu diperhatikan saat berbicara di depan umum. Faktor-faktor itu merupakan adalah faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berpidato meliputi yang pertama ketepatan ucapan, menempatkan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan yang terakhir ketepatan sasaran berbicara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ketepatan ucapan. Nah, ketika kita harus berbicara di depan umum, itu kita harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat. Seperti itu. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat itu dapat mengalihkan perhatian pendengar. Ketika kita salah mengucapkan, itu pasti para pendengar akan salfok pada apa yang kita bicarakan. Yang kedua itu ada penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Nah, kesesuaian tekanan nada, sendi, dan durasi itu merupakan daya tarik sendiri ketika kita berbicara. Bahkan nih, kadang-kadang itu merupakan faktor penentu, seperti itu. Nah, misalkan walaupun masalah yang kita bicarakan itu kurang menarik perhatian para penonton, seperti itu, tapi dengan kita menempatkan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai, benar, itu akan menyebabkan masalah yang kita bicarakan itu menjadi menarik. Sang pendengar pun pasti akan mendengarkan kita berbicara karena kita menempatkan tekanan nada, sendi, dan durasi itu sesuai. Selanjutnya ada pilihan kata atau diksi. Pilihan kata ini harusnya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas di sini maksudnya itu mudah dimengerti oleh pendengar. Nah, pendengar itu akan lebih paham, akan lebih mengerti kalau kita menggunakan kata-kata yang sudah banyak dikenal orang, seperti itu. Misalnya, kata-kata populer itu tentu akan lebih efektif daripada kata-kata yang muluk-muluk dan kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti itu. Ya, kalau bisa ya menggunakan bahasa kita sendiri, seperti itu, agar juga pendengar bisa memahami. Selanjutnya itu ada ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, ketepatan ini menyangkut pemakaian kalimat ya. Nah, susunan penutur kalimat itu sangat besar pengaruhnya terhadap keefektifan ketika penyampaian materi. Nah, seorang pembicara itu harus menyusun kalimat-kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu membawa pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbulkan akibat. Selanjutnya ada faktor kebahasaan. Nah, dalam proses kita sebagai guru untuk mengajar, nah faktor non kebahasaan ini harus kita tanamkan terlebih dahulu di dalam diri kita, sehingga ketika faktor non kebahasaan ini sudah kita kuasai, nah di situ kita akan mudah untuk memaparkan materi. Faktor non kebahasaan yang pertama itu ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Ketika kita bicara, di situ kita tidak tenang, kita lesu, kita kaku, tentu di situ kita akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik, seperti itu. Padahal kesan pertama itu sangat penting. Yang kedua itu ada pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Nah, di dalam berbicara, pendengar dan pembicara itu harus betul-betul terlibat dalam kegiatan berbicara. Nah, pandangan berbicara itu sangat membantu karena hal ini sering diabaikan oleh pembicara. Nah, pandangan itu harus tertuju kepada semua pendengar ya, bukan cuma satu arah, ataupun kita bukan hanya
menunduk seperti itu. Tetapi pandangan kita itu harus melihat ke semua orang seperti itu. Tidak harus melihat ke satu orang atau melihat ke bawah, ke samping, ke kanan, itu tidak. Kita harus melihat ke audiens kita. Yang selanjutnya ada kesediaan menghargai orang lain. Nah, ketika di situ kita menyampaikan isi, menyampaikan materi, seorang pembicara itu harus memiliki sikap terbuka dalam menerima pendapat pihak orang lain seperti itu. Bersedia menerima kritik, bersedia mengubah pendapatnya kalau ternyata memang pendapat kita itu salah. Ketika kita dikritik karena pendapat kita itu salah, yaitu tidak apa-apa. Kita harus menghargai kritik orang lain tersebut. Tetapi ketika pembicara pembicara itu tidak harus selalu mengikuti pendapat orang lain. Ketika di situ memang kita menyampaikan materi dengan benar, itu kita disalahkan, itu kita berhak untuk tidak mendengar pendapat orang tersebut. Selanjutnya ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, gerak-gerik dan mimik yang tepat ini dapat menunjang keefektifan kita dalam berbicara. Hal yang penting selain mendapat tekanan, biasanya juga dibantu dengan gerak-gerik tangan atau mimik seperti itu. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi, artinya agar tidak kaku. Tetapi gerak-gerik yang berlebihan juga itu akan mengganggu keefektifan berbicara. Mungkin ketika kita banyak bergerak sana sini, tangan kita terlalu over untuk menggerakkannya, itu perhatian pendengar itu akan hanya terarah pada gerak-gerik dan mimik kita saja, tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan lagi seperti itu. Tapi mereka hanya fokus kepada mimik dan kepada gerak-gerik tangan kita seperti itu, gerak-gerik tubuh kita, gerak-gerik wajah kita, tangan kita seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu over lah intinya. Ya, bergerak tangan seperti ini juga boleh, tapi tidak untuk yang terlalu seperti itu, agar pendengar juga bisa fokus ke apa yang kita bicarakan. Selanjutnya ada kenyaringan suara. Nah, tingkat kenyaringan suara ini itu harus disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Tetapi perlu diperhatikan jangan sampai kita berteriak seperti itu. Kita harus mengatur kenyaringan suara kita itu supaya dapat didengar oleh semua orang seperti itu. Supaya dapat didengar semua orang dan supaya jelas. Jangan sampai di situ ketika audiensnya sedikit, ruangannya kecil, di situ kita teriak-teriak, itu jangan sampai seperti itu. Ya, sesuai kondisi lah, sesuai tempat, sesuai situasi seperti itu. Jangan sampai terlalu over mengeluarkan suaranya, jangan sampai terlalu teriak-teriak, itu juga tidak bagus. Nanti audiensnya malah malas untuk mendengar apa yang kita bicarakan seperti itu. Selanjutnya ada kelancaran dalam berbicara. Nah, kelancaran dalam berbicara ini itu akan lebih memudahkan pendengar dalam menangkap isi pembicaraan yang kita bicarakan. Nah, tidak sedikit pembicara itu berbicara dengan terputus-putus. Bahkan mungkin ada bagian-bagian yang terputus dan tidak selesai seperti itu. Terkadang juga terdengar selipan-selipan bunyi yang dapat mengganggu penangkapan pendengar terhadap apa yang kita bicarakan seperti itu. Misalkan kebanyakan bunyi o atau bunyi yang lainnya seperti itu. Nah, di situ pendengar juga akan terganggu ketika kita berbicara seperti itu. Selanjutnya ada relevansi atau penalaran. Nah, gagasan demi gagasan itu haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir kita itu sampai pada suatu kesimpulan itu harus logis, karena berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat, hubungan kalimat dengan kalimat itu harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. Jangan sampai di situ kita berbicara tentang A, kita malah melenceng ke bagian B, C, D dan yang lainnya seperti itu. Kita harus logis, harus masuk akal ketika kita berbicara A, ya A sampai akhir seperti. Dan yang terakhir itu ada penguasaan topik. Tujuannya tidak lain supaya topik yang kita pilih itu betul-betul kita kuasai.
penguasaan topik yang baik itu akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran kita dalam menyampaikan materi, dalam berbicara juga. Jadi penguasaan topik ini sangat penting. Bahkan penguasaan topik ini merupakan faktor pertama ya dalam kita berbicara. Jadi sebelum kita berbicara itu pasti kita harus mengetahui topik apa yang harus kita bahas, harus menguasai topik. Di situ ketika kita sudah menguasai topik, ketika kita sudah tahu apa yang akan kita bahas, di situ keberanian dan kelancaran itu pasti akan terkeluarkan dari diri kita seperti itu. Jadi harus dikuasai ya topiknya sebelum kita berbicara. Baik, itu tadi penampilan hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila banyak kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.